Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan kembali memanggil kita untuk beribadah di dalam penyembahan kepada Dia. Masih di dalam momen HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersyukur kita bisa beribadah pada saat ini kembali. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah panggilan ibadah. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mazmur 111 ayat 1-5. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita memberi hormat kepada Allah yang menerima ibadah kita, penyembahan kita hari ini. Berilah hormat padanya. Berilah hormat masuk di dalam doa syukur dan pengampunan dosa oleh hambanya Bapak Hans Tung. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, mengizinkan setiap kami untuk tetap boleh beribadah kepada Engkau meskipun dalam kondisi kami berada di rumah masing-masing. Tuhan, sebelum lebih jauh kami boleh beribadah kepada Engkau, bahkan kami rindu berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami akui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdosa di dalam perbuatan kami. Ampuni kami ketika kami berdosa di dalam perkataan kami, dan juga ketika kami berdosa di dalam pikiran kami. Tuhan, ampuni kami semua ya Bapa, supaya kami boleh layak untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, beribadah kepada Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan akan perenungan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu yang layak kita banggakan dan kita nyatakan sebagai kekuatan kita. Kita ada dengan segala keberadaan kita saat ini, semua karena kasih setianya. Kita memuji Dia yang melimpahi kita segala kebaikan dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
terjadi bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. kita katakan ku sembah. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. katakan bagi Dia pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi selamanya. Selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Apakah Bapak Ibu Saudara juga bersyukur? Pastinya kita bisa melihat rahmat Allah yang begitu besar atas bangsa dan negara kita. Kita pun hidup hari ini semuanya juga adalah berkat Tuhan, dan melaluinya juga adalah atas bangsa dan negara kita. Karena itu biarlah kita melihat kebaikan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita memuji Dia, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hari jadi takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karya
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman-Nya, menyatakan bukti sebagai penyertaan-Nya bagi kita sampai saat ini. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, bimbinglah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Shalom Bapak Saudara, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, ini kami semua ya Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami rindu untuk mendengarkan perenungan firman-Mu Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, menghibur kami di dalam kehidupan kami, di waktu-waktu kami sedang mengalami pergumulan dan kesulitan hari-hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dan yang berdosa ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja ya Bapa, memampukan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini dapat menyampaikan perenungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya suatu kali membaca sebuah berita di mana mengisahkan tentang seorang pemuda yang terkena PHK karena perusahaan tempat ia bekerja itu mengalami kebangkrutan. Setelah 6 bulan ia terus berusaha cari pekerjaan, tapi ia belum juga mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Padahal pemuda ini adalah tulang punggung keluarganya karena sang ayah baru juga terkena PHK sebulan yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, papanya di PHK karena sedang sakit-sakitan. Saudara, bukan hanya dia menjadi tulang punggung, tapi dia juga menjadi penopang bagi keluarganya, di mana ia harus menjaga, merawat, bahkan mencukupkan kebutuhan daripada kedua adiknya yang sedang kuliah dan juga sekolah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tak kala ia gak punya uang lagi, ia terpaksa harus menjual motor satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami kondisi seperti yang dialami oleh pemuda tersebut tentulah tidak mudah untuk dijalani, bahkan menjalani hari-hari yang ada di depan. Apalagi mengucap syukur. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak setiap kita, memberitahukan kepada setiap kita bagaimana kita menjalani hari-hari di dalam kehidupan ini, di tengah situasi yang tidak mudah ini, tetapi kita tetap bisa bersyukur, bahkan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 12 ini merupakan ajakan untuk bersyukur. Yesaya mengajak umat Israel, suku Yehuda, orang Yahudi pada waktu itu, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bersyukur di sini itu bersifat nubuatan, bahwa satu hari nanti orang Israel, orang Yehuda itu akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di sini tuh bersyukurnya nanti, dan itu belum terjadi, Bapak Saudara. Tapi nanti mereka akan bersyukur. Yesaya mengatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kemudian di ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang suatu kondisi yang dialami oleh orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Yesaya mengatakan nanti kamu akan bersyukur. Saudara, menarik pada bagian ini adalah mereka itu belum mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, nanti mereka itu akan mengalami yang namanya penghukuman daripada Tuhan oleh karena perbuatan dosa yang mereka alami. Tetapi jauh sebelumnya, Yesaya sudah mengingatkan bahwa nanti kamu akan bersyukur kepada Tuhan. Suatu hari nanti mereka akan mengalami yang namanya penderitaan karena dosa yang mereka lakukan. Salah satu contohnya, mereka itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka malah minta pertolongan kepada bangsa Asyur, meminta pertolongan kepada manusia ketimbang meminta pertolongan kepada Tuhan. Justru malah bangsa Asyur yang dimana mereka minta pertolongan itulah mereka mengalami yang namanya penindasan. Orang Asyur itulah yang pada akhirnya menganiaya mereka, menyerang mereka, dan tidak berhenti sampai di situ. Satu hari nanti Babel akan datang, mengalahkan mereka, bahkan mengangkut mereka semua untuk menjadi budak di Babel selama 70 tahun. Saudara, di tengah kondisi yang demikian, itulah yang nanti yang mereka alami. Bukan hanya itu, saat waktu di mana Yesaya memberitahukan bagian firman Tuhan ini, mereka tuh sedang mengalami penyerangan dari Raja Aram, dari Pekah, Raja Israel kerajaan utara. Dan kemudian
Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti kamu akan bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini satu hal yang menarik karena seperti ini Bapak Saudara. Lagi mengalami suatu kesulitan pergumulan dalam kehidupan di dalam hidup ini, ibaratnya seperti sedang mengalami kesulitan ekonomi, lalu kemudian 90 tahun atau bahkan 100 tahun kemudian akan mengalami yang namanya penjajahan. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa bersyukur di tengah kondisi sedang mengalami penyerangan? Bagaimana mungkin mereka bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa satu hari nanti mereka akan menjadi orang jajahan, menjadi budak dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon daripada orang-orang Yehuda pada waktu itu ketika mereka mendengarkan nubuatan ini? Saudara, kalau saya pikir-pikir, gak mudah untuk bersyukur di tengah kondisi seperti itu. Gak mudah bersyukur dalam kondisi yang demikian, apalagi dikatakan nanti kamu akan mengalami penghukuman daripada Tuhan karena engkau tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana bisa bersyukur? Saudara, justru hal ini sangat menarik waktu saya membaca dan merenungkan bagian ini. Karena manusia itu kadang sulit untuk bersyukur. Masalah macet sedikit aja itu sudah bersungut-sungut, bahkan marah-marah. Masalah hujan aja, aduh kok hujan, gak bersyukur. Masalah dikasih cerah, aduh kok panas dan sebagainya, gak bersyukur dan sebagainya. Itu baru masalah macet, hujan maupun cuaca yang cerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari bagian ini, saudara, kalau saudara perhatikan di pasal 12 ayat 2, dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara, hal ini menjadi menarik karena gini Bapak Saudara. Yesaya mengutip di bagian ini, dia mengutip dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua dan juga kemudian Mazmur 118 ayat 14. Saudara, Yesaya sengaja mengutip Keluaran 15 untuk menjadi ingat-ingatan bagi orang Yehuda pada waktu itu. Meskipun mereka sedang mengalami kesulitan, meskipun nanti mereka menjadi budak dijajah oleh bangsa Babel, saudara, Yesaya mau mengingatkan mereka. Yesaya mau mengingatkan seperti ini. Karena konteks di dalam Keluaran pasal 15 itu adalah nyanyian, pujian yang dinaikkan oleh Musa dan juga orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kasih dan kuasanya di tengah bangsa Israel. Waktu mereka menjadi budak, waktu mereka mengalami kesulitan hidup di Mesir, waktu mereka berkeluh kesah, berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan dengan tangan yang kuat membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka keluar, pergi menjadi satu bangsa yang merdeka. Bahkan Tuhan menggunakan 10 tulah untuk mengeluarkan setiap mereka. Saudara, Tuhan memakai 10 tulah itu. Air sungai Nil menjadi darah. Katak memenuhi wilayah Mesir bahkan sampai ke dalam istana dan juga kamar tidur Firaun. Nyamuk yang sangat banyak seperti debu. Lalat pikat ke wilayah Mesir kecuali tanah Gosyen, tempat di mana orang Israel tinggal. Ternak orang Mesir terkena penyakit sampar, kuda, keledai, lembu, kambing domba. Bahkan orang Mesir mengalami barah, hujan es, belala memakan habis hal-hal yang tersisa daripada hujan es. Lalu kemudian ada gelap gulita yang benar-benar sangat gelap terjadi pada waktu itu selama 3 hari lamanya. Dan yang terakhir, ia menjadi penutup daripada puncak tulah yang Tuhan berikan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, yaitu setiap anak sulung yang ada di Mesir. Dan bahkan untuk ternak mereka pun juga semuanya mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti sampai dengan menggunakan 10 tulah Tuhan membawa bangsa ini keluar. Tuhan bahkan di tengah-tengah bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Waktu mereka terjepit, di belakang mereka itu ada Firaun bersama dengan pasukannya dengan menggunakan kereta perang. Lalu kemudian di hadapan daripada orang-orang Israel pada waktu itu ada laut teberau. Mereka terjepit, mereka merasa tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan sekali lagi menggunakan tangannya yang perkasa dan kuat itu menolong mereka. Allah membelah laut teberau itu sehingga orang Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Bahkan melalui laut teberau itu Tuhan mengalahkan pasukan-pasukan daripada Firaun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya sengaja mengutip Keluaran 15 ini
sebagai ingat-ingatan bagi orang Israel, bagi orang Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, ingat-ingatan akan pertolongan Tuhan itu sangat penting bagi orang Yehuda. Waktu nanti mereka akan mengalami perbudakan 90-100 tahun kemudian mereka mengalami perbudakan. Ingat-ingatan akan pertolongan Tuhan. Ingat-ingatan akan tangan Tuhan yang kuat itulah yang mampu bahkan sanggup membuat mereka kuat melewati kesulitan pergumulan di dalam hidup ini. Lebih daripada itu Bapak Saudara, bahwa bukan hanya Tuhan akan melepaskan mereka nanti setelah 70 tahun mereka menjadi budak di Babel. Setelah itu Tuhan pun juga datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus memberikan keselamatan, melepaskan manusia dari ikatan dosa. Saudara, pengharapan akan hal inilah yang membuat orang Yehuda, meskipun hari itu mereka sedang mengalami kehidupan yang tidak nyaman, diserang, bahkan nanti satu hari nanti 90-100 tahun kemudian mereka mengalami penindasan, ditawan, diperbudak, diangkut pergi ke Babel. Ingat-ingatan bahwa Tuhan nanti akan menolong melepaskan mereka secara fisik. Itulah yang menghibur mereka, menguatkan mereka meskipun mengalami hidup yang sulit. Ada Tuhan di sana yang akan melepaskan mereka. Bukan hanya berhenti di situ, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini melepaskan manusia dari ikatan dosa, memberikan anugerah keselamatan. Itulah hal yang sangat penting yang perlu diingat oleh orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu, bahwa Tuhan nanti akan melepaskan mereka. Sehingga pada waktu mereka mengalami itu semua, ingat-ingatan di masa lampau bahwa Tuhan itu sudah menolong mereka keluar dari Mesir, itu akan memampukan mereka memiliki kepercayaan, memiliki pengharapan, dan bahkan mereka bisa berkata, sebab Tuhan Allah kekuatan dan mazmurku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saudara, saya menjelang praktek setahun, saya sedang menulis skripsi. Dan saya sudah menyampaikan kepada gereja asal saya bahwa dukungan atau sponsor yang telah diberikan selama ini cukup, karena sebentar lagi saya juga akan menyelesaikan studi di saat dan masuk dalam pelayanan praktek 1 tahun. Dan tapi saudara, ternyata waktu saya mengerjakan skripsi itu saya harus tambah waktu 3 bulan lamanya. Berbekal dana yang masih ada, saya ingat Bapak Saudara, tinggal 1 bulan lagi dana saya itu sudah gak cukup untuk bayar kebutuhan makan, administrasi dan sebagainya yang harus dibayarkan 1 bulan. Itu sudah gak cukup Bapak Saudara. Tapi Saudara, suatu kali pembina saya ketika saya masih tunas remaja itu datang ke saat, lalu kemudian kami ketemu, ngobrol-ngobrol, dan pembina saya itu mengingatkan saya, bahkan menguatkan saya untuk tetap setia melayani Tuhan. Di akhir dari percakapan kami, beliau mendoakan saya, dan setelah selesai berdoa itu beliau memberikan satu buah angpau kepada saya, memberikan sebuah angpau kepada saya. Lalu kemudian waktu dia kasih saya angpau itu, beliau kasih saya angpau itu, saya ingat Bapak Saudara, saya bilang, Lause nggak usah kasih saya. Lause lebih butuh uang ini untuk pelayanan Lause kepada anak-anak yang kurang mampu. Tapi Lause saya tetap berkata, Hans, kamu ambil uang ini. Ini kamu harus terima uang ini dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, waktu saya terima uang itu, saudara, lalu kemudian saya lihat isi uang itu, Bapak Saudara, uang itu cukup untuk biaya saya 1 bulan itu, saudara. Saudara, inilah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya, saudara. Waktu saya mengalami satu pergumulan, gimana caranya ini dana sudah gak cukup, sedangkan masih ada 1 bulan lagi. Ternyata Tuhan sediakan, Bapak Saudara. Tuhan cukupkan. Saudara, pertolongan Tuhan yang dilakukan itulah, mengalami pertolongan Tuhan pada masa-masa bergumul itulah, saudara, selalu mengingatkan saya, menjadi ingat-ingatan bagi saya. Waktu saya mengalami kesulitan, waktu saya mengalami pergumulan, waktu saya nggak tahu jalan keluar itu ada di mana, waktu saya mengalami hal-hal yang saya tidak mengerti, Bapak Saudara.
Ingat-ingatan akan pertolongan Tuhan di masa lampau itulah yang menguatkan saya, yang menolong saya untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup setiap kita anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat salah seorang dosen saya waktu kami masih awal-awal berada di Saat. Waktu kami baru pertama kali berada di Saat. Salah seorang dosen bernama Ibu Megawati Rusli mengingatkan kami, pernah berkata, kalau suatu hari nanti engkau mengalami kesulitan dan pergumulan yang membuat engkau sulit untuk beriman dan bersyukur kepada Allah, ingatlah pertolongan Tuhan di masa lampau. Ingatlah setiap pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupanmu di masa lampau. Dengan mengingat pertolongan itu, engkau akan punya pengharapan bahwa dulu Tuhan sudah menolong engkau. Hari ini bahkan di waktu mendatang nanti Tuhan akan menolong engkau juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kita menjumpai ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita bimbang, bahkan membuat kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Kita takut akan situasi kondisi ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Apakah kita tetap bisa bekerja? Apakah kita tetap bisa mempunyai penghasilan di dalam hidup ini? Apakah kita tetap bisa survive atau bahkan berhasil melewati hari-hari ini? Atau bahkan mungkin sedang bergumul di dalam studi, apakah studi ini bisa selesai nanti? Atau bahkan mungkin kita takut di dalam pergumulan, di dalam relasi, di dalam keluarga. Atau bahkan sedang mengalami satu pergumulan akan suatu sakit penyakit, sembuhkah atau tidakkah penyakit ini? Atau bahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Saudara, ingat-ingatan akan pertolongan Tuhan di masa lampau. Itu akan menolong kita untuk punya pengharapan melihat Tuhan di masa depan. Kita percaya kalau Tuhan sudah tolong kita di masa lampau, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di masa depan nanti. Atau bahkan hari ini kita sedang mengalami kesulitan, bahkan pergumulan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saudara. Pengharapan kita yang paling utama adalah karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus telah memberikan anugerah, mengerjakan karya di kayu salib itu. Sehingga kita punya pengharapan. Waktu kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita tahu kemana kita akan pergi. Kita akan kembali bersama dengan Bapa kita di surga. Itulah pengharapan kita. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Biarlah pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita nanti. Pengharapan bahwa nanti ketika kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, di mana karya yang telah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itulah yang akan menguatkan kita, memampukan kita melewati hari ini. Bahkan di masa depan nanti, waktu kita mengalami kesulitan, ingat-ingatan ini, pengharapan ini menguatkan kita. Saudara, saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Saudara sedang alami hari ini. Apapun itu pergumulan yang engkau alami, apapun yang sedang engkau khawatirkan, takut hari-hari ini, yang membuat engkau bimbang, yang membuat engkau sulit menjalani hari-hari ini. Saudara, lihatlah kembali, ingatlah kembali, lihatlah kembali ke belakang di mana Tuhan sudah menolong engkau. Dia adalah Allah yang sama yang dahulu menolong engkau dan saya. Maka dia adalah Allah yang sama juga yang akan menolong engkau sekarang dan akan menolong engkau nanti. Bahkan pengharapan yang kita punya di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kita anugerah. Kita akan kembali bersama dengan Bapa, berjumpa dengan Bapa kita di surga dan mengalami kemuliaan bersama dengan Bapa. Biarlah sekali lagi perenungan firman Tuhan ini, pengharapan ini boleh menguatkan setiap kita bahwa Tuhan kita, dia adalah Allah yang berkuasa. Dahulu dia berkuasa, hari ini dia berkuasa, nanti di masa depan dia tetap berkuasa. Biarlah kita semua boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, kalau hari ini kami seperti berada dalam satu situasi kondisi yang membuat kami sulit untuk melihat Engkau, sulit untuk memiliki pengharapan kepada Engkau.
Biarlah kiranya Tuhan sekali lagi firman-Mu yang sudah berbicara kepada setiap kami ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, supaya kami terus boleh punya pengharapan hari ini bahkan di masa depan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah sertai dan tolong kami melewati beberapa bulan ini di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, di waktu-waktu mendatang ketika situasi kondisi yang terjadi saat ini yang membuat kami khawatir, membuat kami bimbang, bahkan kami kesulitan untuk bekerja hari-hari ini, kami percaya ada Tuhan di sana yang menolong, bahkan menopang setiap kami untuk kami boleh melewati masa-masa ini. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh punya pengharapan di dalam Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kami. Biarlah sekali lagi pengharapan ini kami boleh terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah mengerjakan hal yang paling penting bagi setiap kami, yaitu karya keselamatan. Biarlah Tuhan kami terus boleh punya pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami boleh terus melihat kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sanggup menolong kami, bahkan memampukan kami melewati segala situasi kondisi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kita telah mendengar firman yang memberikan kita kekuatan iman sehingga kita semakin mengenal Dia, mengasihi Dia, dan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan yang juga datangnya dari Tuhan, dan sebagai respon terima kasih kita akan semua kebaikan Allah, mari kita memberi dengan hati yang tulus, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan, indahnya hidup ini. Matahariku, benteng hidupku.
kita menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan di dalam doa. Yang pertama, kita berdoa untuk persembahan dan juga berdoa bagi tiap keluarga jemaat supaya belajar bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan mempercayakan masa depan serta pergumulan tiap jemaat saat ini dalam kesehatan, pekerjaan ekonomi, studi, anak-anak, semua di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkaulah sumber berkat kami dan bahkan hidup kami saat ini pun tetap Tuhan topang di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dengan banyak hal, dengan melimpah Tuhan, kesehatan dan bahkan juga kehidupan di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami telah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kami tahu juga semua berasal dari Tuhan. Kami mohon Engkau terima, Engkau berkati sebagai hormat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima ya Tuhan, terlebih hati kami yang kami mau persembahkan sebagai baik-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau Allah Ebenezer yang telah menyertai kami dan kami pun menyerahkan kembali hari esok dan bahkan masa depan kami di dalam tangan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan baik ekonomi, kesehatan, pekerjaan, jemaat-Mu dan kami semua dan juga untuk masa depan anak-anak kami di dalam tangan kemurahan Allah. Kami percaya bahwa Engkau yang menjadikan kami, Engkau punya tujuan yang indah bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup tetap setia di dalam mengiring Engkau dan kami akan belajar untuk menerima segala kebaikan dan bahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur kita semua telah merayakan HUT RI yang ke-75 tahun tanggal 17 Agustus kemarin. Dan kita berdoa kiranya Tuhan yang berkuasa menolong bangsa kita di dalam masa pandemi ini. Khususnya juga di dalam semua upaya-upaya pemerintah untuk adanya kesembuhan bagi pasien COVID ini. Dan kita juga doakan pemulihan ekonomi bangsa kita. Semoga Tuhan tetap campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur usia 75 tahun telah Engkau anugerahkan di hari kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami sungguh mengucap syukur anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana kami juga ikut menerimanya, ikut merasakannya, dan terus menyerahkan apa yang menjadi pergumulan bangsa kami saat ini, khususnya juga di dalam penanganan untuk penyembuhan pasien COVID Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang sanggup menolong, yang sanggup campur tangan. Tolong untuk usaha-usaha pemerintah, baik untuk menemukan vaksin dan juga berbagai usaha-usaha lainnya. Kami sungguh mohon campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Kami terus menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka di dalam hikmat Allah dan di dalam hati yang bijaksana. Terlebih juga di dalam semua kondisi ekonomi bangsa kami, kiranya Tuhan menolong supaya tetap Tuhan bangsa dan negara kami ini tetap bisa memberikan kehidupan yang makmur untuk semua masyarakat. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Doksologi. Ketika
Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah akan perenungan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ingatlah akan pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu akan memberikan kita pengharapan, bahkan menolong kita untuk melewati hari ini di dalam masa kehidupan kita yang tidak mudah ini. Bahkan kita boleh mengingat akan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan jemaat duduk dan saat teduh. Jemaat, mari kita simak beberapa pengumuman. Yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah mendukung program diakonia, yang telah memberi persembahan pada minggu ketiga kemarin. Tuhan memberkati semua hati kita yang mendukung misi Allah. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, jemaat tetap kita dorong untuk mengikuti persekutuan doa masih secara online pada hari Rabu jam 7 malam dan juga ibadah online setiap hari Minggu jam 9 atau menyesuaikan keadaan di rumah Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, tetap mendorong jemaat untuk tekun melaksanakan baca Alkitab 2 pasal, ya, program hebat. Kita terus tekun di dalam doa dan juga di dalam memahami firman-Nya sehingga iman kita semakin kuat dan semakin hidup memuliakan Dia. Dan yang terakhir, tetap mengingatkan kepada jemaat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk upaya-upaya pencegahan virus COVID-19 ini, tetap berada di rumah jikalau tidak ada kepentingan yang mendesak, menggunakan masker, tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan, rutin berolahraga, dan juga tetap mengingat untuk menjaga jarak supaya kita tetap sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri